Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyelenggarakan ikon ya lagi di hari Senin ya, pada sekarang bertepatan tanggal 15 Maret ya 2021. Dan beberapa hari yang lalu kalau tidak salah merayakan Nyepi ya kalau tidak salah ya Bapak ya, Pak Budi ya. Ya, selamat tahun Saka kalau nggak salah, tahun baru juga begitu ya. Baik. Dan kita hari ini akan kehadiran tamu yang spesial. Beliau akan mengupas bagaimana berdamai dengan sakit. Kok sakit kok ada berdamai ya? Ini saya kasih referensi sebentar. Saat sakit kita sering menahan rasa sakit ya, bahkan juga melawannya. Entah itu sakit fisik ataupun sakit psikis. Padahal ada cara yang lebih efektif untuk menyembuhkan rasa sakit dan bahkan menghilangkannya. Ya, ini justru dengan cara menerima atau berdamai dengan rasa sakit tersebut. Mengapa rasa sakit harus diterima? Disadari atau tidak, Bapak Ibu sekalian, semakin kita melawannya, rasa sakit itu semakin menguat. Cobalah berteriak saat sedang sakit dan juga teruslah mengeluh. Niscaya kita akan merasa sakit tersebut bertambah kuat. Sebaliknya, ketika kita berdamai dan menerima rasa sakit dengan tetap tenang saat rasa sakit tersebut datang, insya Allah rasa sakit itu tak terlalu kentara rasanya, bahkan seringkali cepat mengalami kesembuhan. Tentu Anda ingin tahu kiat-kiat berdamai dengan sakit? Baik, kali ini akan dibahas tuntas bersama Bapak Budi Wahyono, ya, yang panggilannya Pak Budi saja atau bagaimana Pak Budi? Terkenal ya. Pak Budi cukup ya. Ya baik. Pak Budi ini nama ininya ya, nama khasnya adalah YM Yana Silatera SAG. Beliau lahir di Girimulyo 13 Desember 1981. Beliau juga pemilik gelar certified macam-macam ini sepertinya ini, ada coaching, ada hipnosis, ada EFT, lengkap sekali ini gelarnya ini. Dan beliau juga Sekretaris Jenderal Sangha Agung Indonesia, sebagai juga Dewan Penyantun Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, Dewan Kesepuhan Purwasura atau Pegiat Spiritual Nusantara. Beliau pendiri dan mentor KDAP Komunitas Varia Punati Indonesia. Beliau juga praktisi meditasi perhatian penuh, praktisi EFT, trainer Dharma Duta, motivator spiritual, mentor Dharma, Guardian Youth Training. Beliau sekarang berdomisil di Wihara Budayana Mojokerto. IG beliau adalah Budi_Nyana Sila atau Budi_Nyana Sila IG-nya. Baik, karena beliau sudah hadir, kami persilahkan Pak Budi Wahyono untuk menyimak dan selamat datang semuanya. Selamat menikmati perjalanan kita spiritual 1,5 jam ke depan. Kami persilahkan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Agus. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Ibu, baik Bu Yanti, Bu Tri, ya Bu Tri Retno, Bu Karen tadi ya. Bapak Ibu boleh dinyalakan videonya biar kami tidak merasa berempat di sini. Boleh nyalakan videonya, Pak. Terima kasih Ibu Erwin Mutiara, Ibu Haryadi, Bapak Haryadi, boleh Bapak Pur, Bapak Kadek ya. Terima kasih, boleh nyalakan videonya. Saya juga ingin tahu Anda semua dari mana semua, boleh dituliskan di chat sebelum saya jauh juga berbagi kepada Anda. Boleh tuliskan di chat Anda asalnya dari mana, boleh, biar siapa tahu kita ada yang tetanggaan ternyata ini. Saya di Mojokerto, mungkin Anda di Mojokerto juga mungkin gitu. Iya. Boleh disampaikan, silakan Anda dari mana, boleh. Terima kasih Silakan sekali. chat. Baik, ada Pak Haryadi dari Malang, ya ada Erin dari Jakarta. Baik, terima kasih. Yang lain boleh dari Jakarta, Ibu Karen. Baik, saya sering di Jakarta juga Bu, di Puri Kembangan. Tetanggaan sama saya, Pak. Saya di Puri Kembangan, di belakangnya itu ada Global Sevilla.
Oh, komplek dari Global Sevilla. saya di Larangan Indah. Oh, Global dekat Oh, tuh. Kira-kira 5 kilo nggak ada tuh yeah. rumah saya. Oh, ada yang dari Bekasi, Bu Li. Ya, Baik, yang lain ini kan ada berapa ini total semuanya ada 31. 31, Baik. 31. Ya, saya ingin tahu dari mana, dari Bali, Bapak Kadek. Ya, baik. Bapak Pur dari Jakarta. Yang lain boleh Ya, silakan untuk boleh disampaikan dari di mana chatting. kita dari Jakarta. Baik, Bu Hmm. Yanti itu dari Bandung ya Bu Yanti ya. Baik, yang lain silakan Ibu Tri Retno. Oke, Ya, dari Surabaya ini berarti. Surabayanya mana Bu? Surabayanya di mana? Kita tetanggaan. Sekarang setengah jam aja ke sana. iya, ada tol ya, cepat Ya, sekarang. betul betul. Pagi setengah Ya, jam sampai. Bu Hani dari Bandung. Baik, Bu Ai Mudrika dari Bekasi. Ya, oke, yang lain boleh dari mana lagi dan mohon buka videonya biar kami tidak merasa berempat, berlima nih sekarang. oh, banyak nih. Sekarang 1, udah mulai, 2, oh ya, 3. yang sudah mulai buka. Udah Baik, pada on semua ini ya ya. on, baik. Udah 10 lebih, 12, Iya. 13 terus Dari bertambah. Padang, Ya, waduh, ada yang dari Padang ya. ya, Bu Iip dari ya. Padang, dari Riau. Tidak mengapa. Ya, Pada baik Bapak Marianto dari Riau, ada yang dari Riau. Bapak Marianto boleh nyalakan videonya biar kita bisa ini siapa tahu nanti ketemu di Riau. Saya juga sering ke sana kebetulan. Biar nanti paham dengan wajahnya seperti apa. Ya, ada lagi dari Ibu Mas Tuti dari Tangerang Selatan. Wah, tetanggaan sama saya nih. Tetangga sama Pak bagus. Mastuti. Saya di Tangerang Kota. Oh, oke. Ibu Mas Tuti ya dari Tangerang. Oke, ada yang dari Bogor. Oti Dilan Bogor. Baik, saya juga sering ke Bogor, Bu, di Batu Tulis. Ada wihara di Betul, sana. betul. Saya sering ke sana juga. Yang lain boleh silakan dari mana saja. Itu ada Bapak Rahmat sudah nyalakan videonya. Pak Rahmat dari mana? Pak Rahmat boleh sampaikan. Yang lain silakan. Ya, Ibu Utami Cipondoh Tangerang. Wah, deket Pondok. juga Pak saya nih di Pondok. Ternyata banyak tetangga ya Pak Agus ya. Banyak tetangga rupanya ya. Banyak tetangga ternyata. Yang lain boleh silakan. Iya. Yang lain boleh biar kita Oh, semakin tetangga ya bener ya. Saya di Larangan, Bu. Bu Utami. Naik ini angkot bisa, Bu. Cepat. ini ada Bu Nurita ini. Saya kangen sama beliau ini. Aduh, provokatornya kita ya. Iya. Bu Nurita boleh nyalakan videonya Bu Nurita. Saya kangen dengan si provokator ya. Baik Ibu Lela Kusuma dari Cirebon. Wah, lumayan jauh ya. Ada yang dari timur enggak ya? Dari Kalimantan mungkin, Sulawesi, atau dari Papua sana, ada tidak? NTT, NTT, NTB ya, gitu. ya, atau NTB. Oke, dari Padang. Oke, oh itu Ibu Cici. Baik-baik Bu Cici. Ya, Bu. Oh, Bu Nurita lagi nyepi juga nih ternyata lagian, maka nggak bisa buka video nih. Ya, ya. Lagi di jalan mungkin ya Bu Nurita ya. Baik Bu Nurita, sehat-sehat selalu ya. Yang lain boleh, yang dari timur ada nggak ini? Dari NTB ya. Saya juga ada rencana kalau jadi bulan depan mau ke NTB. Kalau memungkinkan mau ke NTB juga. Oke, yang lain atau yang ada dari timur, dari Papua mungkin boleh. Tidak ada ya, banyak dari Jawa berarti ya. Oke, baik. Yang lain boleh disampaikan langsung di chat saja. Baik, Bapak Komarudin dari Cirebon. Banyak nih dari Jawa Barat juga ya. Baik, yang lain boleh dilanjutkan untuk saling memperkenalkan diri, biar saya juga lebih mudah nanti. Ternyata banyak sahabat-sahabat di berbagai macam daerah, jadi kita tidak merasa sendirian nanti ya. Baik Bapak Ibu dan para sahabat IFT ya, saya pakai panggilnya sahabat IFT aja semuanya biar lebih akrab. Atau apa biasanya di ikon tag ini Pak Agus panggilnya siapa biasanya? Boleh sahabat, Sahabat ya. teman, atau Baik. Bapak Ibu boleh ya. Baik, saya Silakan. biasanya Yang mana? terbiasa kalau ini ngisi panggilnya para sahabat aja ya. Boleh ya. Ya, baik.
Para sahabat IFT yang luar biasa, terima kasih sekali. Tentu Anda sudah hadir di sini untuk berbagi ya. Saya akan berbagi. Saya minta nanti Anda juga saling berbagi juga ya. Saya harap bisa berbagi. Jadi saya juga jadi punya banyak ilmu nanti dari Anda semua. Baik ya. Terima kasih untuk perkenalan Anda semua. Saya jadi tidak merasa sendirian ya. Syukur-syukur video ada di on kan terus sampai selesai. Jadi kami dengan Pak Agus tidak kesepian nanti dengan Bu Yanti juga tidak kesepian. Tidak merasa bertiga, berempat begitu ya. Baik. Malam hari ini saya akan berbagi satu hal yang umumnya dirasakan oleh kita semua. Ya, umumnya dirasakan oleh kita semua. Bapak Ibu atau para sahabat IFT, kita lahir di dunia ini memiliki konsekuensi. Kehadiran atau kelahiran kita di dunia itu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya adalah kita akan menjadi tua. Dan ketika tua, proses menuju tua ini, kita akan didera penyakit. Kemudian setelah itu, bahkan konsekuensi selanjutnya adalah kita akan mengalami kematian. Ini sebuah konsekuensi yang memang tidak bisa kita tolak lagi. Bahkan sering saya katakan dalam komunitas saya, seringkali dalam kelas-kelas saya, seringkali saya katakan dan mengingatkan terus agar mereka senantiasa untuk punya rasa syukur dan memanfaatkan hidup. Saya katakan bahwa kita lahir itu sudah ditunggui oleh sahabat yang setia. Sahabat yang paling setia dibandingkan dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan sahabat-sahabat kita. Sahabat setia, yaitu sahabat lahir ini adalah kematian. Kita ditunggu olehnya, dan dia menanti begitu sabar. Nah, kalau nggak sabar, kalau kita tidak mampu menunjukkan kemanfaatan hidup dan dia nggak sabar, kita akan dijemput olehnya segera mungkin. Dan kehadirannya tidak pernah permisi, karena dia merasa sahabat kita gitu. Dia tidak pernah permisi. Ini satu konsekuensi dari sebuah kelahiran. Selain itu, Bapak Ibu, para sahabat IFT, selain itu, konsekuensi yang lain adalah kita akan mengalami yang namanya bertemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan konsekuensi lainnya adalah kita berpisah dengan hal-hal yang menyenangkan. Kemudian selanjutnya adalah kita akan seringkali mendapatkan apa yang tidak kita inginkan. Apa yang tidak kita inginkan. Semua ini bersumber dari interaksi dan reaksi badan dan batin kita yang kemudian menimbulkan sakit. Secara fisik tadi ketika kita mengalami proses tua tadi gitu ya, proses tua ngalamin terderap penyakit tadi gitu, kita akan mengalami sakit secara fisik. Dan kemudian ketika kita berpisah dengan apa yang kita senangi, lalu bertemu dengan apa yang tidak kita senangi, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita didera dengan luka batin. Didera dengan luka batin. Semua ini tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Dan semua akan mengalami. Nah, maka malam hari ini saya akan berbagi pada sahabat IFT semua mengenai berdamai dengan sakit. Karena saya katakan sakit nggak bisa dihindari. Kita akan mengalaminya. Maka kita akan berdamai dengan sakit. Kita akan coba pahami dulu tentang definisi sakit. Kemudian mengapa sih kita ini bisa sakit. Dan juga kita akan hal yang lebih penting adalah bagaimana cara kita berdamai dengan sakit. Baik, sebelum saya melanjutkan, saya juga ingin Anda berbagi kepada saya. Menurut para sahabat IFT, silakan Anda nanti boleh ditulis, Anda tulis di kolom chat ya. Sakit menurut Anda itu apa sih? Boleh bantu saya di kolom chat silakan. Sakit menurut Anda apa sih? Sakit menurut Anda apa ya?
Silakan. Sakit menurut Anda apa? Silakan. Saya berharap sahabat Silahkan bisa di chat, bisa berbagi Bapak Ibu, perasaan sahabat ya. tidak menyenangkan. Bapak Komarudin, terima kasih banyak dari Cirebon tadi ya. Baik menyenangkan, baik fisik maupun psikis. Baik Bapak Kadek, baik terima kasih. Kondisi tubuh yang tidak nyaman. Baik. Sakit, perasaan tidak nyaman, baik rasa tidak nyaman dalam tubuh dan jiwa, baik boleh dibagi kepada saya biar saya tidak apa namanya, tentu akan banyak sudut pandang dari Anda terkait dengan apa itu sakit gitu, apa itu sakit gitu ya. Sebelum saya berbagi kepada Anda, baik Ibu Lina, tanda kasih sayang dari Allah, boleh silakan yang lain. Ujian dari Allah seperti kita bisa naik supaya kita bisa naik tingkat baik, oke. Adanya ketidakseimbangan dalam tubuh, oke, boleh. Silakan yang lain lagi. Sampaikan apa yang menjadi pendapat Anda ya. Ini tidak ada salah benar ya, bukan ujian. Bukan ujian di sini, tetapi saya ingin Anda berbagi kepada Bu Nurita adanya ketidakseimbangan dalam tubuh. Baik, Bu Nurita, terima kasih. Yang lain boleh silakan terus dibagi pendapat Anda, pengetahuan Anda tentang sakit itu apa sebenarnya gitu. Ya, yang lain boleh menyusul terus ya. Saya ingin tahu pendapat Anda dan saya ingin sekali mendapatkan pengetahuan dari Anda semua tentunya. Baik Bapak Ibu, sakit coba kita untuk kaji dulu tentang sakit kita samakan. Oke Bapak Agus, rasa sedih, ya, rasa sedih. Baik, rasa sedih. Baik. Saya akan coba berbagi menurut sudut pandang saya tentang sakit dan dari sumber-sumber yang saya pahami tentang sakit itu apa. Disfungsi organ. Oke, Bapak Oti ya, Ibu atau Bapak ini. Oti, Dilan, Ibu ya mungkin ya. Ibu Oti ya. Baik, terima kasih. Bapak Ya, Udi. Bapak Oti ya. Terima kasih Bapak Oti untuk apa masukannya tentang sakit. Baik, saya akan coba berbagi kepada sahabat FT semua tentang sakit itu apa. Sakit itu adalah perasaan tidak menyenangkan. Perasaan itu ada tiga ya, ada tiga. Satu perasaan tidak menyenangkan, satu perasaan menyenangkan, dan perasaan yang netral. Nah, sakit ini adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Perasaan yang tidak menyenangkan. Jadi perasaan ini muncul karena apa? Muncul karena apa? Nah ini menarik sekali. Perasaan tidak menyenangkan ini muncul karena ada ketidakselarasan. Diakibatkan ada perubahan. Ada perubahan jika pada tubuh, ada perubahan pada tubuh dan terjadi ketidakselarasan pada tubuh, ketidakseimbangan, ketidakharmonisan pada tubuh. Maka kita akan merasakan perasaan yang tidak menyenangkan. Perasaan yang tidak menyenangkan. Karena sebelumnya, jika sebelumnya kita merasakan tubuh kita selaras, seimbang gitu, harmoni tubuh kita gitu, maka kita saat itu akan merasakan tubuh kita ini menyenangkan. Tubuh kita akan, ketika batin kontak dengan tubuh, kita akan merasakan perasaan-perasaan yang menyenangkan. Tetapi ketika terjadi ketidakseimbangan pada tubuh, baik itu pada fungsi-fungsi organ di tubuh kita gitu, ada kendala di sana, maka terjadi ketidakselarasan di sana, maka di sana akan muncul yang namanya perasaan tidak menyenangkan. Ketika batin kontak, maka akan muncul perasaan tidak menyenangkan. Perasaan tidak menyenangkan inilah yang kemudian kita sebut sebagai sakit, salah satunya. Itu sakit salah satunya, atau secara umum kita katakan sebagai sakit gitu ya, sebagai sakit. Jika itu pada fisik, terjadi ketidakselarasan pada fisik atau pada badan kita. Nah, ini juga bisa terjadi pada batin kita. Pada batin. Pada batin juga ini bisa terjadi. Pada batin kita ini bisa terjadi. Pada batin ini terjadi jika terjadi perubahan dan batin tidak mampu menerima. Tidak mampu menerima. Batin tidak mampu menerima. Misalkan demam. Terjadi perubahan, ketidakharmonisan pada tubuh kita, lalu terjadi demam dan kita merasakan perasaan tidak menyenangkan, sakit demam itu gitu. Lalu batin kita tidak mampu menerima. Tidak mampu menerima, maka itu kita sebut sebagai sakit. Nah,
Keadaan tidak mampu menerima ini, Bapak Ibu, keadaan tidak mampu menerima ini yang disebut sebagai duka ya, duka. Duka ya. Sering kita mendengar kata duka ya. Kata duka ini dari dari dua kata du dan ka. Du itu artinya tidak, bahwa ka itu artinya tidak mampu. Ini kalau saya ambil asal katanya dari bahasa Sanskerta gitu ya, dari dua kata ini. Jadi du itu tidak mampu, itu artinya tidak mampu, duka itu ya. Tidak dan mampu, artinya tidak mampu menahan. Ketika batin tidak mampu menahan, tidak mampu menerima, tidak mampu menahan, tidak mampu menerima dengan perubahan fisik tadi, maka kita akan merasakan perasaan yang tidak menyenangkan. Perasaan yang tidak menyenangkan akan terjadi di saat itu. Dan inilah yang disebut sebagai penderitaan, yang sering kita katakan sebagai sakit tadi itu. Keseluruhan adalah sakit. Terjadi duka, penderitaan terjadi pada fisik. Nah, pada batin adalah ketika batin kemudian tidak mampu menerima perubahan tadi pada fisik itu, atau batin mengalami ketidakmampuan menerima terhadap keadaan yang tidak menyenangkan, karena ada perubahan yang tidak menyenangkan gitu, dia tidak menerima. Ketika batin kontak dengan yang tidak menyenangkan ini, dia kemudian batin ini tidak mampu menerima, tidak bisa menerima keadaan yang tidak menyenangkan tadi, karena ia berpisah dengan keadaan tubuh yang selaras tadi yang menyenangkan. Maka terjadi pada batin itu duka. Maka ada dua hal dalam hal ini, sakit secara fisik atau badan kita, dan juga secara batin ketika batin tidak mampu menerima ketidakselarasan atau karena perubahan ini tadi. Nah, ini yang dikatakan sebagai sakit. Dan ini terjadi pada semua. Ini terjadi pada semua. Semua orang akan mengalami hal yang sama berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan sakit ini. Maka kita penting sekali sebenarnya untuk memahami lebih jauh tentang sakit ini. Nah, inilah sakit ya, sakit yang saya coba untuk tawarkan dan juga untuk sepakati kepada sahabat IFT malam hari ini tentang sakit itu. Jadi sakit itu ada dua, sakit badan dan sakit batin. Sakit badan karena adanya ketidakharmonisan atau ketidakselarasan pada tubuh karena perubahan gitu, karena satu perubahan gitu. Kemudian batin, kalau batin ketidakmampuan ia menerima perubahan itu, sehingga ada perasaan yang tidak menyenangkan ketika batin itu kontak. Nah, ini hal yang penting sekali untuk kita pahami agar nanti ketika saya bicara tentang memahami bagaimana cara untuk berdamai dengan sakit ini, akan jauh lebih mudah kita ke sana. Ibu Hani, baik Ibu Heni, ya beliau izin off ya, baik, silakan. Nah, lalu mengapa sih kita sakit? Ini satu hal yang penting tentunya. Setelah kita pahami tentang apa itu sakit, kita harus tahu juga mengapa kita sakit. Nah, ini hal yang sangat juga harus betul-betul kita pahami. Sakit tadi dalam tubuh karena terjadi ketidakselarasan karena adanya perubahan. Karena adanya perubahan. Jika pada batin tadi adalah ketidakmampuan menerima perubahan itu. Ketidakmampuan menerima perubahan itu. Jika pada badan misalkan kita mengalami luka, misalkan luka. Keadaan yang tadinya selaras gitu, nyaman, perasaannya pun di situ menjadi nyaman ketika kita kontak dengan pada kaki kita. Tapi kaki kita kemudian luka. Terjadi perubahan di sana. Terjadi perubahan-perubahan di sana pada kaki kita itu. Gitu. Perubahan-perubahan keadaan pada kaki kita saat itu gitu. Nah, terjadi ketidakselarasan ketika itu. Terjadi hingga di sana ada sakit. Sakit ini sebenarnya sangat netral. Sangat netral sekali sebenarnya. Sakit ini sesuatu yang sangat wajar, yang sangat natural sekali sakit ini. Karena terjadi ketidakseimbangan, perubahan terjadi di sana. Namun persoalannya adalah ketika batin ini kemudian mengintervensi, mempertahankan kenyamanan. Ketika batin mengintervensi dan dia mempertahankan kenyamanan yang sebelumnya terjadi gitu. Namun saat itu terjadi tidak adanya ketidakselarasan dan ketidaknyamanan, sehingga batin tidak mampu, tidak mau menerima dan tidak mampu menerima
keberadaan perubahan itu, maka ketika itu sakit itu terjadi. Nah, bahkan lebih lanjut lagi, sakit pada batin itu ketika ia tidak mau menerima, apa yang terjadi? Marah. Marah ini bentuk-bentuk sakit juga, luka. Perasaan tidak menyenangkan dan muncul penolakan terhadap keadaan itu, sehingga ingin sekali untuk melenyapkan objek itu, inilah kemarahan. Inilah kemarahan. Dia sifatnya ingin melenyapkan. Atau kemudian dia menyesali, meratapi kesedihan terjadi di sana. Nah, maka saat itu, atau dia kemudian berpikir jauh, muncul ketakutan dalam batinnya bahwa sakit ini nanti jangan-jangan membengkak. Jangan-jangan nanti seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Muncul dalam batinnya, pikirannya itu mulai berkelana lebih jauh lagi. Maka akan ada kekhawatiran di sana. Kekhawatiran muncul karena ketakutan luka nanti ini seperti ini. Jadi batin semakin menderita ketika itu, dan sakit semakin dirasakan ketika itu. Akan sangat semakin dirasakan. Nah, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menghindari sakit. Semua akan mengalami. Keadaan-keadaan seperti ini, baik pada luka saya contohkan tadi, atau pada demam pada tubuh kita, atau sakit-sakit batin yang tidak bisa menerima keadaan saat tidak menyenangkan. Ya, contoh saat ini aja Bapak Ibu. Saat ini aja kita mengalami sakit. Coba para sahabat YFD rasakan sekarang, ya, boleh rasakan sekarang. Tadi ketika Anda duduk, kakinya nyaman atau tidak? Boleh dicat, ditulis di cat, kakinya siapa yang ketika tadi mau ikut rasa nyaman. Lalu sekarang keadaannya seperti apa? Tadi punggungnya nyaman, lalu sekarang keadaannya seperti apa? Coba boleh disampaikan. Boleh silakan disampaikan. Tadi waktu mau ikut ini kelas ini gitu kan, mau ikut eye contact ini, badannya sudah disiapkan. Ada yang minum vitamin, tadi sudah istirahat, sudah mandi, sudah segar, nyaman duduk menunggu. Coba tadi kan itu kan, sekarang coba dirasakan seperti apa badannya tadi dan sekarang ada tidak perubahan. Boleh, nyaman, sekarang sedikit pegal Ibu Yanti, Pak boleh. Pengennya digerak-gerakin, betul sekali. Sekarang sudah kebas-kebas. Nah, Bapak Muhammad, kebas-kebas. Boleh yang lain coba, boleh yang lain. Terjadi perubahan, coba rasakan di batin. Kalau batin Anda mampu menerima, Anda akan tenang, tidak ikut sakit batinnya. Tapi kalau batin tidak bisa menerima, nah, batin Anda semakin gelisah tadi ya, pingin goyang sini gitu ya. Ingin cepat selesai begitu. Boleh yang lain silakan. Yang lain ditulis mohon. Ini Bapak Imas ya, izin live. Baik, silakan. Bu Imas ya. Ya, ada urusan mendadak mungkin. Punggung rasanya sedikit panas. Nah, tadi tidak, sekarang pas. Tapi nanti percaya saja. Tadi yang punggungnya panas, Ibu Yanti tadi yang kemudian apa namanya enak tadi, nanti akan berubah lagi itu. Sebentar akan berubah lagi dia gitu. Tadi ngantuk, sekarang melek. Oke, nanti tiba-tiba bisa ngantuk lagi Ibu itu. Atau bosan gitu ya. Oke, yang lain silakan. Ini dari Bapak Harian. Baik, silakan. Yang lain boleh disampaikan coba. Tadi perasaannya seperti apa? Yang dirasakan dengan tubuh seperti apa? Batin seperti apa? Sekarang seperti apa dalam waktu beberapa menit hitungannya? Silakan. Boleh. Yang lain boleh sampaikan, silakan. Saya tunggu. Oke. Supaya kita betul-betul bisa memahami tentang sakit ini. Apakah saya sendiri yang mengalami? Pak Agus, Bu Yanti, apakah yang lain juga mengalami saat ini gitu loh. Silakan. Yang lain masih saya tunggu, silakan. Ibu Ii boleh. Dari Padang ya, silakan, boleh. Sampaikan apakah saat ini keadaannya itu berbeda dengan yang tadi, atau tadi tidak nyaman waktu mulai Anda akan duduk tidak nyaman, lalu Anda bisa duduk relax gitu sehingga otot Anda menjadi nyaman, tubuh Anda menjadi nyaman, terjadi keselarasan dan batin menerima, Anda kemudian batin tenang dan tubuh nyaman. Boleh saja, dan itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Nah, artinya begini yang ingin saya sampaikan Ibu Lina, tadi sebelum buka Zoom leher kaku. Oke, kemudian begitu baca berdamai dengan sakit, langsung leher nyaman. Wih, luar biasa sekali. Ini apa namanya?
batinnya sungguh luar biasa ya, sudah sangat terlatih dalam sebagai praktisi EFT ini. Sehingga mudah sekali untuk mengontrol dan untuk berdamai gitu. Karena nanti saya akan jelaskan juga betapa membantunya EFT ini untuk kita gitu, betapa membantunya EFT ini untuk kita ya. Baik, yang lain silakan. Boleh disambung lagi silakan. Apakah oke dari Bapak Hari sekarang lebih enak? Nah, karena lagi makan. Baik, tadi mungkin nggak enaknya karena lapar Pak Hari ya. Betul sekali karena lapar. Sekarang jadi enak, betul. Terjadi perubahan. Nah, perubahan inilah yang menyebabkan tadi saya katakan perubahan ya, hingga terjadi ketidakselarasan pada fisik gitu, hingga tubuh tidak nyaman. Dan persoalan perubahan ini kadang tidak mudah diterima oleh batin kita. Batin kita senantiasa ingin menikmati hal-hal yang menyenangkan. Ingin sekali menikmati hal-hal yang menyenangkan. Dan sakit ini akan terus terjadi. Sakit ini akan terus terjadi. Karena perubahan itu akan terus terjadi. Perubahan itu akan terus terjadi. Gitu. Akan terus terjadi. Keadaan yang sangat-sangat alami sekali ya. Ini hal yang penting sekali. Jadi kita nggak bisa menolak. Ini sesuatu yang sangat alami. Semua itu mengalaminya. Ini sesuatu yang alami. Perubahan itu sesuatu yang alami. Bahwa segala hal itu yang terjadi pada kita sebagai manusia dan bahkan semua makhluk, bahkan benda apapun itu adalah memiliki karakternya itu tidak kekal. Karakternya tidak kekal. Sifatnya itu berubah-ubah. Sifatnya berubah-ubah. Hanya kekekalan terhadap kekekalan terhadap perubahan inilah yang menjadi hukum Tuhan, inilah yang kekal. Kekekalan itu adalah perubahan itu sendiri. Dan hukum ini di mana-mana terjadi. Anda mau sukunya sekarang ini, suku apapun sekarang ini, Anda berada di daerah manapun saat ini, Bapak Ibu. Anda berada di manapun, Anda dengan strata sosial apapun para sahabat EFT saat ini, Anda akan mengalami perubahan itu. Tidak bisa tidak. Karena perubahan ini adalah sesuatu yang kekal, yang merupakan hukum dari Tuhan yang Maha Esa. Ini sesuatu yang kekal, yang tidak bisa kita bantah. Tidak bisa kita bantah perubahan ini. Tadi saya katakan konsekuensi dari sebuah kelahiran adalah usia tua. Siapa yang bisa membantah usia tua? Siapa yang bisa membantah ketika kita didera penyakit? Alat canggih apapun tidak mampu untuk menghentikan kita untuk tidak sakit. Untuk menghentikan penyakit. Kita akan terus mengalami perubahan sakit-sakit itu dan didera penyakit. Nah, bagi kita yang sudah kenal EFT sangat tertolong sekali. Gitu. Dengan banyaknya penyakit yang datang, kita akan merasa aman. Kita punya sesuatu yang kita bisa lakukan untuk bagaimana berdamai dengan sakit karena penyakit itu. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik ketika kita belajar tentang EFT di sini gitu. Karena memang penyakit nggak bisa kita tolak. Penyakit tidak bisa kita tolak. Dan kemudian sakit nggak bisa kita tolak. Konsekuensi dari penyakit itu kalau adalah terjadi ketidakselarasan atau ketidakseimbangan jika pada tubuh karena perubahan tadi, kalau pada batin karena tidak mampu menerima tadi, ini akan terjadi yang namanya sakit. Nah, baik Ibu Lela suka tiba-tiba vertigo kambuh. Nah, bagaimana solusinya? Baik, ini perlu belajar di kelas EFT ini. Tanggal berapa itu Pak Agus? Kelas EFT berikutnya itu tanggal berapa itu? Biar sekalian praktik. Admin nanti menyampaikan di belakang saya ada admin. Ada info tentang latihan untuk EFT-nya. Anda boleh ikut di sana langsung disampaikan oleh master kita, yaitu Bapak Edi langsung, beliau yang akan menyampaikan tentang ilmu EFT ini, dan saya merasakan sendiri betapa terbantunya saya menghadapi penyakit-penyakit yang selama ini saya rasakan dan sakit-sakit dari penyakit ini. Nah, baik, jadi yang namanya sakit ini adalah sesuatu yang alami sekali, sangat natural sekali. Tidak hanya kita yang mengalami itu, binatang pun mengalami itu, semua makhluk itu mengalaminya. Perubahan tidak terjadi pada tubuh kita saja, pada benda-benda pun terjadi perubahan. Apapun yang diciptakan oleh Tuhan ini memiliki karakteristiknya tidak kekal dan sifatnya berubah-ubah. Ketidakkekalan
Dan perubahan inilah yang kekal. Karena ini adalah hukum dari Tuhan. Ini yang kekal. Gitu. Ini yang kekal. Nah, maka kita itu harus bisa menerima konsekuensinya dari sebuah kelahiran ini. Kita harus bisa menerima ini. Maka kita nggak bisa menolak yang namanya sakit. Kita tidak bisa menolak sama sekali yang namanya sakit. Bahkan tadi Anda duduk merasakan sakit pada bagian tubuh Anda, sekarang tidak. Yang sekarang merasakan sakit, yang sekarang merasakan tidak sakit, ya, tadi merasakan tidak sakit, menjadi sakit. Tadi ada perubahan lagi yang dari sakit di awal, kemudian gitu ya, karena lapar tadi dari tadi, kemudian setelah makan ya terjadi perubahan pada tubuhnya. Terjadi berbagai perubahan pada sistem tubuhnya. Sehingga kemudian ia menjadi nyaman. Menjadi nyaman. Secara batin tidak menderita kelaparan, gitu. Secara batin gitu, secara fisik dia menjadi lebih segar lagi sehingga tadi lehernya katanya lebih enakan daripada sebelum makan tadi gitu. Nah, terjadi perubahan. Perubahan ini akan terus terjadi. Setiap waktu terjadi terus menerus. Anda boleh rasakan sepanjang duduk ini. Anda boleh rasakan sepanjang duduk ini. Tubuh Anda, batin Anda akan terus mengalami perubahan. Itu sifat yang alami. Memang karakternya tidak kekal. Ketidakkekalan. Dan perubahan inilah yang kekal sebenarnya. Nah, ini yang kadang kita harus bisa menerima. Betul-betul harus bisa menerima. Lalu jika kita tidak bisa kemudian untuk menghindari sakit karena adanya ketidakselarasan pada tubuh atau batin yang tidak bisa menerima perubahan dari sakit ini hingga terjadi sakit ini, apa yang harus kita lakukan? Menghindari itu tidak mungkin. Kita mau menghindari kemana? Coba sekarang para sahabat IFT sekarang, coba Anda menghindar, posisi duduknya dipindah. Apakah sakitnya nggak muncul? Anda coba dengan posisi duduknya berubah gitu, atau mau dengan posisi berdiri juga boleh gitu ya. Nanti coba ada sakit nggak? Ada perubahan lagi nggak? Gitu. Nah, tetap akan ada terus, akan ada terus. Nah, pertanyaannya adalah kemudian adalah sakit-sakit yang natural ini gitu terkadang menjadi kuat, ya, menjadi bertahan lama, sehingga berdampak pada sistem tubuh yang lain. Penyakit-penyakit, sakit-sakit ini, perubahan-perubahan yang terjadi ini menjadi bertahan lama. Menjadi bertahan lama. Karena apa? Pola hidup kita tidak berubah. Cara pandang kita terhadap kehidupan ini tidak berubah dan menghasilkan pola hidup, pola makan yang sama, maka akan tetap menghasilkan ketidakselarasan pada fisik yang sama. Akan menghasilkan keselarasan pada fisik yang sama jika itu sebuah keteraturan dalam hidup. Nah, maka penting sekali dalam hal ini kita harus memperhatikan juga bagaimana cara pandang kita untuk melihat sakit ini. Bahwa sakit itu sesuatu yang alami. Tadi kita sudah bahas sakitnya apa, sakit, mengapa sakit. Sakit sesuatu yang alami, yang tidak bisa kita terima. Sakit terjadi karena adanya ketidakselarasan pada tubuh diakibatkan perubahan-perubahan yang terus terjadi. Perubahan pola hidup. Maka kalau Anda mengalami sakit secara fisik, ada ketidakselarasan pada fisik, rubah pola hidup Anda. Ketika cara pandang terhadap sakit ini kita sudah tahu, rubah pola hidup Anda. Ketika sudah merubah pola hidup, ya pola hidup berubah, tubuh tidak jadi stres karena terjadi keselarasan, keseimbangan. Hal yang lain lagi adalah apa yang kita konsumsi, yaitu makan. Apa yang kita makan, ini pun harus dirubah. Apa yang kita makan ini harus sesuai dengan kebutuhan tubuh, bukan bukan keinginan lidah. Kalau keinginan lidah, kita nggak akan pernah berhenti untuk makan dan makan apapun yang kita lihat menurut kita menyenangkan. Tapi kalau karena kebutuhan tubuh, kita akan menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan tubuh. Dan rasa cukup itu berdasarkan perut kita. Karena lidah kita tidak punya cukup. Tidak punya cukup lidah kita ini. Keinginan itu nggak pernah berhenti, terus-menerus. Tapi berdasarkan ukuran perut kita, kalau perut kita ini sudah terasa agak kenyang, jangan terlalu kenyang ya, nanti juga tidak enak di badan itu. Sudah agak kenyang nih berhenti. Semua agama mengajarkan pengendalian terhadap makan. Terhadap makan, semua. Nah, poin pentingnya secara esensi saya sampaikan bahwa makan itu sesuai dengan kebutuhan,
bukan keinginan. Pola hidup juga harus berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, ini dua hal yang sangat penting sekali. Jika ini kita benahi semua, Anda boleh rasakan. Anda boleh rasakan. Ya, saya kebetulan membuka satu kelas online ya, kelas online meditasi selama 49 hari. Dan mereka di rumah semua. Dan dalam prosesnya itu saya memberikan jadwal kepada mereka kapan tidur, pola makan bagaimana saya rubah. Menarik sekali dalam 1 minggu kemudian itu terjadi perubahan pada fisik mereka yang sangat luar biasa sekali. Yang tidak bisa tidur gitu, mudah untuk tidur, badan juga tidak stres. Karena keteraturan dan kedisiplinan itu dilakukan dalam sehari. Maka pola pandang, pola hidup yang nanti kalau ada belajar EFT itu master kita, beliau Bapak Edi akan menyampaikan dengan begitu jelas bagaimana mindset kesehatan secara holistik gitu ya, termasuk pola hidupnya seperti apa. Beliau akan mengajarkan itu dengan begitu detail sekali, dan lalu pola makan seperti apa. Dan ini diajarkan betul-betul dalam EFT. Dan ini sangat membantu sekali untuk hal-hal seperti ini. Nah, kembali, meskipun Bapak Ibu, para sahabat EFT, pola pandang, kemudian pola hidup, tadi pola makan ini sudah kita benahi, ingat bahwa kita ini menerima konsekuensi dari kekekalan Tuhan, yaitu berupa perubahan. Berupa perubahan. Kita sudah menjaga semuanya gitu kan. Tetapi tetap aja kita mengalami perubahan pada tubuh kita. Tetap aja mengalami perubahan pada batin kita. Gitu. Tetapi ini sangat membantu sekali, sudah meminimalkan. Artinya kita tetap tidak bisa menghindar dari yang namanya sakit. Tidak bisa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mampu berdamai. Kita harus mampu berdamai dengan sakit. Bagaimana cara kita berdamai? Saya akan berbagi kepada Anda satu tip yang ini nanti bisa Anda gunakan. Ketika kita menghadapi sakit, ya, ada sakit pada badan, lalu perasaan tidak menyenangkan, sakit itu muncul. Apa yang dilakukan? Hadirkan perhatian penuh. Ini sebuah kualitas batin, ya, satu kualitas batin, satu bagian-bagian batin, kalau kami katakan adalah bentuk-bentuk pikiran, yaitu yang disebut sebagai perhatian. Ini dihadirkan pada titik di mana kita mengalami sakit. Titik di mana kita mengalami sakit. Ini akan mampu mempertahankan batin untuk melakukan sebuah usaha dan fokus hanya memperhatikan tidak terbawa oleh sakit itu. Gitu. Jadi usaha kita supaya batin tidak terbawa pada sakit. Tadi kan saya katakan adalah terjadi sakit pada tubuh ini sebenarnya hal yang netral. Kita akan merasa menderita itu karena batin kita ini intervensi dan ingin mempertahankan kenyamanan, keselarasan yang sebelumnya. Sehingga kita batin tidak bisa menerima keadaan yang saat itu, maka batin pun ikut sakit saat itu. Marah, sedih, kecewa gitu. Nah, maka ketika itu hadirkan perhatian. Ini yang kita kenal ya, dalam dunia terapi sekarang pun sudah banyak digunakan mindfulness ya, atau perhatian penuh. Perhatian penuh. Mindfulness. Ini kalau Anda belajar spiritual Jawa itu sudah diajarkan tentang hal ini. Jadi spiritual Nusantara itu sudah mengajarkan kita akan praktek seperti ini sebenarnya gitu, tentang mindfulness ini. Ya katakan kita harus iling dengan hal apapun gitu. Nah, iling lan waspada gitu. Ini diajarkan dalam spiritual agama lokal ya, agama lokal di Nusantara. Kita sudah diajarkan itu sebenarnya gitu. Nah, sekarang menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali mindfulness ini, bahkan sekarang di Indonesia pun lagi cukup tren gitu ya. Yang memang ini diajarkan dari India yang disampaikan oleh Buddha sebenarnya. Dari kitab Satipatthana. Sati itu artinya perhatian. Patana itu artinya menghadirkan. Sebuah khotbah tentang teknik menghadirkan perhatian untuk bebas dari penderitaan. Nah, ini kemudian menjadi sebuah tool yang digunakan sekarang ini dan masih sangat tren sekali, bahkan ini di dunia terapi. Dan ini kita bisa gunakan. Saya katakan di EFT itu diajarkan tentang ini.
Nanti saya akan jelaskan bagaimana peran mindfulness ini sebagai di EFT itu sendiri. Saya akan sampaikan hal itu. Nah, bagaimana caranya? Kita menghadirkan perhatian kita pada di mana titik sakitnya itu. Kita hadirkan di sana. Apa yang kita lakukan di sana? Kita berusaha di sana. Ada usaha untuk menerima. Ada usaha untuk memahami, ini yang pertama. Ada usaha untuk memahami bahwa ada sakit, bukan misalkan pada kaki ya, pada kaki, bukan mengatakan aku sakit, jangan, aku sakit, jangan. Ada sakit muncul, atau muncul sakit pada kaki, muncul sakit, ada sakit. Memahami kebenaran bahwa ada sakit, kita pahami betul-betul, kita akui, ada sakit di situ, ada sakit. Nah, ini usaha untuk memahami. Lalu berikutnya adalah usaha untuk menerima. Usaha untuk menerima di sini adalah menyambut kemunculan sakit ini, kita sambut. Kita sambut. Sahabat EFT, kalau Anda kedatangan tamu, ya, kalau Anda kedatangan tamu, Anda menyambutnya bagaimana? Anda akan membukakan pintu, ya, untuk mereka, lalu memberikan ruang untuk mereka, mempersilakan duduk, gitu. Anda betul-betul akan memberikan sebuah pelayanan, penerimaan yang penuh untuk mereka. Dia adalah tamu yang istimewa, apalagi. Anda akan betul-betul memberikan ruangan yang tidak berantakan, ruangan yang rapih, ruangan yang bersih, ruangan yang indah untuk tamu istimewa. Dan Anda di situ akan menerima ia dengan bahagia. Nah, kemunculan sakit ini harus kita terima seperti itu. Karena nggak bisa kita tolak. Saya katakan sakit ini konsekuensi dari ketidakharmonisan, ketidakselarasan karena ada perubahan tadi. Ini sebuah konsekuensi. Maka kita terima dia. Kita terima, kita sambut dia, kita rangkul dia gitu. Dan akui sakit, ada sakit, ada sakit. Kita akui. Lalu lepaskan. Lepaskan di sini kita ini mengikhlaskan ia muncul. Ingat, hukumnya begini, Bapak. Para sahabat EFT, apapun yang muncul itu pasti mengalami kelenyapan. Apapun yang muncul itu hukumnya mengalami kelenyapan. Maka kita nggak perlu khawatir dia akan bertahan. Jika kita tidak pertahankan, maka pahami dia ini ya terkena juga yang namanya ketidakkekalan dan memiliki konsekuensi perubahan. Dan ia muncul, pasti dia akan lenyap. Maka terima saja. Seperti halnya tamu datang ke tempat kita. Gitu. Kita terima. Anda nggak usah khawatir, dia pasti pulang. Dia akan pulang. Gitu. Karena rumahnya tidak di situ. Dia punya rumah sendiri, dia punya tempat sendiri. Dia akan pulang. Demikian sakit yang hadir ini. Dia muncul, jangan khawatir. Ia pasti akan lenyap. Kita terima saja dia seperti kita menerima tamu yang agung. Terima dia, terima. Sambut dia. Lalu ketika itu lepaskan. Ikhlaskan ia untuk berlalu, lenyap. Ketika berlalu, lepaskan, ikhlaskan. Jangan mengintervensi, menolak dia, tidak juga. Atau menginginkan dia untuk pergi, tidak juga. Tetap saja kita terima dia dan ikhlaskan. Ikhlaskan di sini kita kemudian memahami, menerima, melepaskan. Jangan ada keinginan apapun di sana. Nah, ketika hal ini terjadi, dia akan muncul lenyap. Nah, akan muncul lenyap lagi. Semakin ketika kita berusaha untuk mempertahankan ini, dengan perhatian tadi, dengan hadir. Perhatian ini adalah keadaan batin pada kekinian, pada keadaan saat itu. Kita tidak terbelenggu oleh yang lampau. Artinya begini, kita tidak lagi mempersoalkan kenapa ini terjadi. Tidak. Kenapa sakitnya terjadi? Tadi kenapa? Tidak lagi. Atau kita mengkhawatirkan apa yang akan terjadi. Muncul ketakutan. Jangan-jangan nanti seperti ini. Jangan-jangan tidak. Kita tidak terbelenggu oleh masa lampau dan juga oleh masa yang akan datang. Kita berada pada kekinian. Kita berada pada kekinian saat itu. Kita eling, kalau kata orang Jawa itu eling. Kita ingat saat itu sedang mengalami itu dan berada di situ. Tidak kemana-mana batinnya. Nah, lalu ini perhatian ini dipertahankan ya sehingga akan menjadi jelas, akan menjadi mampu melihat betul-betul sakit itu sendiri. Nah, dengan begitu kita tahu karakternya tidak kekal, sifatnya dia berubah, maka dia akan berubah menjadi lenyap. Intensitas tadi sakitnya akan berkurang.
lenyap. Ya, nanti akan muncul lagi, pindah lagi, pasti kemana lagi. Demikian dengan batin kita. Nah, tinggal kadang-kadang sakit ini sudah sembuh, sakit tubuh ini sudah sembuh, ada persoalan berikutnya. Apa? Batin kita mengalami trauma. Trauma ini adalah kelekatan kepada apa yang terjadi pada lampau. Sakit tadi itu gitu. Sehingga ketika ada sesuatu yang menempel pada kaki tadi, kita refleks menghindar gitu. Kita refleks menghindar. Karena apa? Kita punya pengalaman yang tidak menyenangkan tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan batin itu untuk berdamai? Sama yang dilakukan. Ketika muncul ketakutan, kekhawatiran seperti itu tadi, itu terima juga. Sama, lakukan hal yang sama. Ini yang disebut sebagai mindfulness. Nah, jadi memahami, menerima, dan melepaskan. Lalu hubungannya dengan EFT bagaimana? Saya katakan EFT mengajarkan ini. Dan menariknya lagi di EFT ini ditambahkan tidak hanya untuk batin, tapi untuk fisik. Di EFT kita diajarkan untuk memahami. Misalkan ada sakit pada kepala, tadi saya mengalami sakit pada kepala, ada sakit pada kepala. Meskipun saat ini saya mengalami sakit pada kepala, ini memahami. Anda boleh tambahkan dengan kata menerima dan mencintai kepala atau tubuh saya seutuhnya. Untuk menerima tadi, melepaskan tadi. Atau mengikhlaskan. Gitu. Atau mengikhlaskan. Misalkan dengan kalimat yang seperti saya gunakan begini. Meskipun saat ini saya mengalami sakit pada kepala. Sakit pada kepala. Bukan kepala saya sakit, bukan. Kalimatnya diperhatikan. Bukan kepala sakit. Ada sakit pada kepala. Saya mengalami sakit pada kepala. Atau ada sakit pada kepala. Saya menerima. Saya mencintai seutuhnya kepala saya atau tubuh saya. Nah, ada penerimaan di sana. Nah, EFT ketika kita mengucapkan ini kan harus penuh dengan powerful, harus ada perhatian pada kalimat itu. Jika tidak, ini tidak akan menjadi kekuatan pada batin kita. Tidak menjadi kekuatan pada batin kita. Tetapi ketika ini betul-betul powerful dan harus menghadirkan perhatian, maka batin kita saat mengucapkan itu ya, saat mengucapkan kalimat itu, batinnya tidak boleh ke sana kemari. Tidak boleh. Batin kita harus fokus, harus perhatian pada kalimat itu. Memahami betul kita mengucapkan kalimat itu, kita memahami betul mengucapkan kalimat itu. Batin ada pada pengucapan itu, pada pencatatan kalimat itu. Nah, kemudian sentuhan. Nah, menariknya di FT ini, kita diajarkan untuk tidak hanya secara batin, tapi secara fisik kita diajarkan hal itu. Kita diajarkan hal ini secara fisik ya, untuk membantu melancarkan titik-titik meridian pada tubuh kita. Nah, di FT diajarkan hal ini dalam di titik-titik meridian yang diketuk kemudian gitu. Nah, mengetuk ini pun kalau Anda ingin memiliki ketukannya itu betul-betul powerful, bukan kuat, bukan dengan tekanan. Bukan dengan tekanan. Agar punya energi yang cukup saat itu dan betul-betul menghadirkan kebahagiaan. Seperti tadi ketika kita secara batin kita itu mengelafalkan dengan perhatian tadi, tidak ada batin tidak gelisah, tidak cemas, tidak marah. Batin hadir itu perhatian hadir itu menghadirkan ketenangan. Begitu kita mengetuk juga begini, ini menghadirkan ketenangan. Ini akan mampu kemudian menghadirkan hormon endorfin pada tubuh kita. Hormon endorfin termasuk pada ketukan, ketika kita ketuk dengan bahagia, kita sadari ketukannya misalkan. Kalau kita fokusnya bisa dua, ke kalimat itu boleh atau ke ketukan ini gitu, pada sentuhannya atau pada gerakan gitu, agar hadir bahagia pada gerakan ini gitu. Ini menghadirkan hormon endorfin yang kemudian membuat kita itu rileks, membuat kita itu nyaman. Disinilah kesembuhan itu akan sangat cepat sekali, akan sangat cepat dirasakan. Nah, seperti itu. Ini kaitannya dengan EFT. EFT itu betul-betul mengajarkan kita bagaimana menghadirkan perhatian. Menghadirkan perhatian. Proses kecepatan itu karena secara powerful. Kita akan melakukan EFT dengan powerful kalau perhatian itu ada. Sehingga di situ batin kita menjadi tenang. Ketenangan, kebahagiaan inilah yang kemudian membantu tubuh kita ini yang mengembangkan hormon endorfin yang membuat kita rileks dan mengurangi rasa sakit kemudian. Mengurangi rasa sakit. Tubuh tidak stres. Ini menariknya. Saya katakan bahwa
Maka begitu saya pelajari EFT ini cukup menarik dan ada nilai-nilai perhatian mindfulness yang kebetulan selama ini memang menjadi saya ada di sana gitu, praktik tentang mindfulness ini ya. Kebetulan saya praktisi di situ dan buka kelas untuk latihan-latihan mindfulness itu sendiri gitu. Sehingga begitu saya mendapatkan teknik ini buat saya sangat membantu bagi mereka yang belum mampu menghadirkan perhatian, saya akan bantu dia dengan teknik ini. Dan ini betul-betul terjadi, Pak. Ada satu orang yang saat ini sedang kebetulan sedang saya tangani juga. Dia mengalami kanker dan lumpuh. Ya, menariknya di EFT diajarkan bagaimana menggali kemudian persoalan yang ada. Ya. Begitu saya menggunakan sistem ini pohon apa masalah itu ya digali dari sana ketemu persoalan batinnya itu lalu saya ajak dia untuk melakukan tapping dan pemaafan gitu pemaafan lalu saya ajak dia pemaafan dan dia saat itu juga tubuhnya itu nampak sekali segar dan rileks gitu dan kemudian saya anjurkan dia untuk apa namanya tapping terus gitu dengan menghadirkan perhatian itu ya dalam waktu 3 hari yang tadinya dia selama dari tahun 2019 Oktober sampai ini berjalan 1 bulan itu ia menggunakan obat untuk menahan sakit. Tapi 3 hari kemudian dia berhenti menggunakan obat penahan sakit. Dia berhenti menggunakan obat penahan sakit. Dan ketika sakit terjadi itu waktu itu dia selalu memegangi bagian sakitnya. Dan dengan EFT ini kita membantu dari sisi titik meridiannya dan menghadirkan perhatian untuk menerima, untuk memahami dan menerima setelah melepaskan. Sekarang ketika terjadi sakit, dia tidak lagi memegangi bagian tubuhnya yang terasa sakit. Dia justru langsung dia tapping dan dia gunakan hadirkan perhatian untuk merilekkan. Nah, ini sangat membantu. Sekarang dia sudah mulai bisa bergerak, kaki sudah bergerak, punggung sudah bisa bergerak dan sangat membantu. Yang mengejutkan adalah dia itu kemudian dengan berdamai pada sakit ini ya. Jadi terakhir itu saya ajarkan yang namanya apa meta tubuh. Saya ajarkan teknik meta tubuh untuk menghadirkan mindfulness ini. Selama 1 jam saya kondisikan itu setelah di tapping tubuhnya itu terasa segar, terasa rileks. Lalu saya masukkan dia ke mindfulness itu selama 1 jam dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dan dia merasakan seperti tidak sakit. Tidak merasakan sakit sama sekali pada bagian-bagian kakinya yang lumpuh bahkan ketika itu. Nah, ini yang sangat menarik sekali. Dan ketika seseorang mampu sampai mampu berdamai pada persoalan perasaan yang tidak menyenangkan tadi dalam bentuk-bentuk emosi yang bermacam-macam itu, ini akan jauh lebih cepat. Nah, inilah menariknya kita bisa berdamai dengan sakit. Bisa berdamai dengan sakit. Karena sakit tidak bisa kita hindari. Maka siapapun kita tidak boleh untuk mengkhianati sakit. Kita harus menerima, kita harus sambut dia, kita harus terima dia gitu. Kita harus kelola dia dengan baik agar menjadi nutrisi bagi batin kita. Bagi batin kita dan menjadi pengalaman yang menarik untuk kita menjalani hidup ini dalam menghadapi datangnya sakit dari penyakit-penyakit yang kita hadapi. Nah, EFT sekali lagi sangat membantu sekali dalam hal ini menghadirkan kalimat-kalimat yang menarik dengan perhatian yang dibangun dalam batin dan menghadirkan sebuah ketukan-ketukan yang akan membantu kita secara dalam fisik itu untuk menyelaraskan tubuh kita sehingga tadi terjadi keharmonisan sehingga tubuh akan sangat tepat sekali untuk mengalami penyembuhan. Nah, ini Bapak Ibu atau para sahabat EFT yang hadir pada malam hari ini yang bisa saya bagi kepada Anda semua, maka mari kita hadirkan perhatian dalam hidup kita dan agar kita mudah berdamai dengan sakit. Sekali lagi, sakit itu harus dipahami, tidak bisa dihindari. Maka kita harus punya teknik-teknik bagaimana memahami, teknik-teknik bagaimana berdamai dengan itu, dan ini ada semua dalam EFT. Terima kasih, Pak Agus. Waktu saya kembalikan. Monggo. Bagus belum di tempatnya. Baik kalau gitu saya coba untuk baik Bapak Ibu para sahabat EFT jika ada yang ingin disampaikan pengalaman Anda mungkin atau Anda ingin bertanya saya persilakan masih ada waktu ya. Silakan. Mari menunggu
Pak Agus untuk kembali, mungkin sedang ke belakangnya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan tubuh atau jiwa selaras? Baik. Ya, keselarasan ini ya yang disebut dengan sehat. Keselarasan tubuh ini yang disebut dengan tubuh yang sehat. Gitu. Tubuh yang sehat gitu. Lalu keselarasan batin ini yang paling penting atau jiwa itu adalah penerimaan terhadap perubahan. Karena perubahan ini tidak bisa kita hindari. Perubahan ini konsekuensi dari kehidupan ini yang merupakan hukum yang kekal dari Yang Maha Kuasa. Dan kita tidak bisa menentang atau terhindar dari hukum-hukum Yang Maha Kuasa ini, nggak bisa. Maka keselarasan jiwa atau keselarasan batin ini adalah ketika kita mampu menerima, memahami, menerima, dan segala perubahan, sifat dan karakter dari kondisi yang memang dia tidak kekal dan berubah. Seperti itu, sehingga batin itu tenang. Batin atau jiwa ini kita tenang. Gitu. Itu keselarasan yang pada batin, pada badan dan batin atau jiwa. Untuk tadi dari Pak Oti. Ya, Oke, yang lain silakan. Boleh langsung, juga dipersilakan kalau mau langsung menyampaikan. Silakan. Kalau ada ingin berbagi juga saya persilakan ya. Kalau tadi belum jelas, tadi jelas ya yang saya sampaikan ya, suara saya juga jelas ya. Oke. Terima kasih. Baik, oh ini ada catnya, baik. Oh gitu, baik di mute ya. Baik. Siapa yang ingin menyampaikan boleh silakan. Ya. Oke, dari Pak Agus, kenapa sakit harus diterapi, bukan emosi yang perlu diterapi? Ya, kalau kita mau memahami secara esensi, memang ya batin cara pandang kita itu yang paling penting. Maka dalam EFT itu diajarkan oleh master kita mindset tentang kesehatan, cara pandang ini menjadi yang pertama setelah sebelum pola hidup ya. Jadi ini menjadi hal yang penting. Namun kembali bahwa terjadinya batin yang tidak bisa menerima perubahan itu kan karena ada perubahan pada fisik. Gitu, pada fisik. Sehingga ketika fisik ini kemudian kita terapi itu dan terjadi keselarasan, batin bisa menerima, sakitnya selesai. Tetapi ketika ini persoalannya adalah berkaitan dengan batin, ya, kalau di IFT ada belajar tentang body chart ya, ada body chart. Nah, bahwa ada efek yang terjadi ketika terjadi penolakan, perasaan yang tidak menyenangkan ini karena munculnya perubahan, tidak bisa menerima keadaan dan batin itu menjadi tidak menyenangkan dengan bentuk-bentuk emosi yang beragam dan bermacam itu, misalkan kemarahan dan sebagainya, maka akan memberikan reaksi pada bagian-bagian tubuh. Ketika tubuh pun sudah selesai, ya batin juga harus diselesaikan, harus diterapi juga. Nah, di dalam EFT kita menerapi dua-duanya, batin dan tubuh kita. Tadi tubuh saya katakan dengan ketukan-ketukan tadi, lalu batin tadi dengan melakukan memahami, menerima dengan kalimat-kalimat yang disampaikan, atau Anda juga dengan kalimat-kalimat doa juga diizinkan gitu di situ. Nah, ini hal yang sangat menarik, sehingga kalau di EFT itu tidak hanya badan saja gitu, tapi juga secara batin itu diselesaikan dalam EFT gitu. Nah, sehingga hal-hal seperti fobia dan sebagainya itu pun bisa terselesaikan yang persoalan batin seperti itu. Oke, itu untuk yang lain boleh silakan. Boleh
Boleh Pak Oti, silakan. Ya, senang, silakan. Pak Budi, Nggih. tadi kan disebutkan bahwa kalau ada perubahan di dalam tubuh itu menimbulkan sakit, ya. Nggih. Akan dirasakan, mungkin jadi perasaannya yang sakit. Padahal tidak semuanya perubahan itu bisa dirasakan sakit kan? Karena pemahaman apa benar kalau ya, maksudnya karena kenapa tidak diterima, karena pikir ini dok. Maaf, silakan. Jadi kalau perubahan itu seperti yang disebut dengan orang tumbuh. Tumbuh itu adalah perubahan. Dari semua organ dan selnya itu berubah. Nah, ketika perubahan itu yang dirasakan sakit itu, kalau menurut saya itu tadi yang tidak sesuai dengan fungsinya, tidak berfungsi, tidak selaras, jadi tidak selaras begitu. Begitu. Jadi kalau selaras artinya berubah tapi tetap berfungsi, itu kan artinya selaras. Ya. Seperti yang disebut pertumbuhan atau tumbuh. Nah itu. Nah, ketika mungkin saja pada saat tumbuh bisa juga dirasakan sakit gitu. Nah ini sehingga rasa sakit itulah yang apa sebenarnya sesungguhnya yang memicu itu. Kan tidak ada perubahan pun, jiwa yang berubah itu tidak mau menerima, itu bisa dirasakan sakit, kecewa kah atau apa gitu kan perubahannya. Itu perubahan dalam batin. Tidak mampu menerima perubahan tadi. Nah, tapi sesungguhnya apa itu yang membuat tidak mampunya itu gitu. Itu yang mendasarnya kalau saya. Baik. Kenapa sih tidak bisa mampu menerima? Begitu. Ya, baik. Barangkali bisa dijelaskan lebih jauh begitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Oti. Ini menarik sekali ya gitu. Jadi kenapa sih kok batin kita nggak bisa menerima adanya perubahan gitu kan? Adanya perubahan baik itu yang menjadi objek batin ataupun fisik kita atau badan kita terjadi. Kenapa tidak bisa menerima? Kembali adalah cara pandang. Cara pandang kita ya yang menganggap bahwa yang menyenangkan itu adalah kekal. Terus-menerus gitu. Jadi ketika terjadi misalkan pada fisik kayak tadi ini kita duduk ya gitu ya. Tadi ini kita duduk gitu kan. Ada perubahan tuh. Yang awalnya kita badannya tuh seger gitu kan. Nah kita ingin mempertahankan yang segar ini tadi. Tubuh yang segar tadi ingin kita pertahankan terus. Keinginan karena kemelekatan terhadap kesenangan yang tadi karena tubuh segar inilah yang membuat kita itu kemudian menolak keadaan yang berubah tadi. Yang berikutnya. Gitu. Bahwa sekarang ini sudah terjadi perubahan, badan yang tadi ini otot kita tidak mampu menahan tubuh kita terlalu lama nih, ada limitnya nih gitu. Ada limitnya nih sehingga terjadi ketegangan di sana. Nah, kita menolak ketegangan ini, ketegangan karena perubahan ini tadi kita menolak itu. Maka disitulah perasaan tidak menyenangkan muncul pada bagian tubuh yang tegang tadi itu. Nah, maka tadi berdamai itu tadi ketika kita menghadirkan perhatian tadi itu, maka menariknya di EFT adalah mengakui hal ini. Bahwa ada misalkan pada pinggang gitu ya, bahwa meskipun saat ini saya merasakan sakit pada pinggang, dipahami ada sakit pada pinggang gitu, dipahami dan diterima, diikhlaskan gitu, dimaafkan di situ gitu. Ada pelepasan yang kata-kata penerimaan dan pelepasan tadi di sana. Batin itu tidak lagi terbelenggu oleh yang lampau. Yang lampau itu yang mana? Yang lampau itu yang tadi tubuh kita yang seger tadi itu tidak terbelenggu oleh itu. Berada pada kekinian menerima keadaan ini. Ketika menerima keadaan ini, batin tidak gelisah, maka kita mengerti apa yang dilakukan ketika tubuh kita tegang. Ya digerakkan saja, selesai. Ketika tubuh digerakkan begitu, selesai gitu. Perasaan kita tidak kemudian menolak, perasaan kita itu tetap stabil gitu. Batin kita tetap stabil gitu. Nah, inilah yang perlu sebenarnya yang terjadi ketika kita itu. Kenapa kemudian bisa berdamai tadi. Begitu Pak Oti, bisa diterima ya, bisa dipahami.
Baik, saya kira terima kasih. Hanya satu yang membuat orang pengen senang terus itu apa tuh? Yang membuat orang Kecenderungan orang pengen senang itu. ya Sehingga kecenderungan timbul rasa senang atau senang. ya Katakanlah sesungguhnya bukan apakah benar ini suatu kesenangan atau bukan. baik Jadi apa itu yang membuat dalam tubuh kita yang memicu jadi kesenangan selalu orang kepada kesenangan. ya Walaupun batin, itu berbahaya kan gitu. ya batin itu cenderung pada apa yang menyenangkan itu karena dia punya pengalaman misalkan ketika duduk gitu ya, ketika duduk lalu terjadi kita punya pengalaman kalau duduknya bersila, misalkan ditumpang kakinya, saat ini mungkin ada duduk bersila mungkin ya, atau di kursi kakinya ditumpang begini, kita punya pengalaman ini tidak menyenangkan, ada ketegangan. Maka ketika itu kita tidak menginginkan ini, kita mengambil posisi yang menyenangkan misalkan gitu. Nah, jadi munculnya kesenangan ini karena ada pengalaman yang sebelumnya itu muncul perasaan bahagia, jika dia menginginkan itu terus. Menginginkan ini kalau secara batin ya, secara fisik tadi adanya unsur kimia hormon endorfin yang bekerja karena ada ketidaktegangan di sana. Hadirnya ketidaktegangan atau sering saya katakan begini, tubuh tidak stres gitu, ada ruang di sana. Maka disinilah ia akan mampu menghadirkan hormon endorfin yang kemudian mengurangi sakit ini, kemudian memunculkan rileks pada tubuh ini. Nah, seperti itu, Pak. Jadi hormon endorfinnya ya. Ya, kalau secara fisik itu yang memang berperan sekali. Secara batin adalah soal kelekatan, kesenangan terhadap yang pesan pengalaman yang lampau itu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Wati. Yang lain, monggo silakan. Ada di chat Pak Haryadi Hari itu. Oh iya. Maaf Pak, nanti saya duluin. Tidak apa-apa, saya ngantuk nih soalnya. Oh gitu. rasa tidak nyaman tadi. Di mana yang dicat ya? Ini di Pak Haryadi Hari ini hadirkan perhatian apakah dapat fokus titik di mana kita sakit, karena sakit biasanya lebih dominan. Apakah ada cara lain selain EFT gitu? Baik. Ya. Pak Hari, oke. Ya ini Pak Hari ya, dia tanya juga. Oh itu Bu Hani ya, Bu Hani juga. Oke. Ya. Jadi hadirkan perhatian itu adalah batin kita tidak kemana-mana. Batin kita memperhatikan apa yang menjadi sakit itu sendiri, gitu. Dihadirkan ke sana. Maka tadi ada pemahaman, ada sakit, gitu. Agar batin ini tidak terbawa oleh perubahan atau ketidakharmonisan dalam tubuh ini tadi yang kita katakan sakit ini tadi, maka kita harus menghentikan sejenak proses keterlibatannya itu dengan kita menghadirkan perhatian. Dan ini ada teknik lain kalau dalam perhatian penuh, kita memunculkan kalimat seperti ada sakit. Nah, sehingga batin kita berhenti di sana. Ada sakit. Nah, sembari kita melafal ini menghadirkan perhatian di situ, ini proses sakit ini kan hanya muncul, lenyap, dan muncul, kemudian lenyap. Muncul, ya lenyap. Seperti itu. Seperti yang sekarang ini kita rasakan tubuh kita sendiri seperti itu. Nah, EFT ini ada dua sisi, membantu kita menghadirkan dengan perhatian dengan kalimat tadi itu, membantu kita dengan kalimat agar kita menghadapi. Lalu kemudian secara fisik tadi kita diajarkan untuk memberikan titik-titik di titik-titik meridian agar apapun hal yang tersumbat pada tubuh kita itu menjadi lancar kembali. Jadi menghadirkan perhatian itu menjadi hal yang sangat penting karena itu yang sangat powerful sekali untuk kita menggunakan kemampuan batin kita dalam memahami objek sakit itu sendiri. Seperti itu Pak Hari ya. Ada lagi yang lain Pak Agus, yang mana saya agak terlewat ini tadi. Oke. Yang di depan sudah ya tadi ya, sudah pertanyaannya. Depan ada yang mana ya tadi?
Teknik meta tubuh sudah? Oh, meta tubuh belum. Baik. Belum. Baik. Ya, meta tubuh. Meta ini artinya kita kasih Ibu Hani tadi ya. Ibu Hani ya. Ya. Ibu Hani. Jadi meta tubuh ini artinya mengembangkan, menghadirkan kebahagiaan pada tubuh. Menghadirkan kebahagiaan pada tubuh. Nah, misal Anda duduk seperti ini gitu ya. Lalu hadirkan perhatian tadi pada nafas. Gitu. Nafas masuk, hadirkan pada nafas. Gerak nafas dirasakan. Nafas keluar, dikendurkan seluruh tubuh. Gitu. Nah, ini ketika kita melakukan ini penerimaan tadi, kembali penerimaan dalam EFT kita diajarkan untuk memahami dan menerima itu. Memahami keadaan yang ada saat itu dan rilekskan. Nah, maka tubuh kita akan rileks dan disitulah akan hadir kenyamanan pada tubuh dan kebahagiaan akan terbangun. Nah, kalau tidak hanya ini secara meluruh ya. Kalau di teknik saya ada, di teknik kami ada 8 titik dari mulai kepala, leher, bahu, lengan gitu sampai ke seluruh tubuh. Nah, ini meta tubuh. Meta tubuh. Kita berdamai dengan ketegangan-ketegangan pada tubuh sehingga tubuh nyaman lalu dikembangkan. Perasaan bahagia ini kemudian dari tubuh ini kita rasakan betul-betul dikembangkan. Aku bahagia, aku bahagia. Seperti itu. Itu menghadirkan meta tubuh seperti itu Ibu Hani tadi ini Pak Agus ya. Oke. Tadi sampai di mana tadi yang meta tubuh ya Pak? Ibu Oke, Haryadi tadi ya Bante. Oh, ini yang ada yang lain silakan. Ya, kalau yang ini dibuka audionya. Boleh yang mau langsung boleh, tidak apa-apa ya. Silakan yang langsung. Boleh. Kalau yang ini pertanyaan Pak Pur ya, mau tanya Pak, untuk berdamai dengan batin caranya seperti apa Pak? Biar batinnya selalu seimbang. Ya. Berdamai dengan batin ini perlu membiasakan sebenarnya, kebiasaan ya. Jadi kita menghadirkan sebuah habit ya. Kalau kemarin yang yang apa namanya Pak Edi yang di kelas yang apa itu bagus sekali untuk yang goal itu ya, untuk mencapai goal itu sampai menghadirkan dalam sehari-hari itu ya, aktivitas. Nah, jadi menghadirkan tadi apa tadi Pak Bagus? Dari Pak siapa tadi? Pak Pur ya. Ya. Jadi Pak Pur berdamai dengan batin ya. Berdamai dengan batin ini artinya kita itu memahami, menerima, menghadirkan perhatian untuk memahami, menerima dan melepaskan. Tadi yang saya katakan menghadirkan dalam berdamai tadi. Kenapa? Karena sakit ini tidak bisa kita hindari. Sakit itu perasaan tidak menyenangkan. Ini nggak bisa kita hindari ketika terjadi perubahan. Kita harus menghadapinya. Nah, secara batin kita harus menghadirkan perhatian di sana untuk kita memahami bahwa ada sakit, muncul sakit. Kita terima dia, kita sambut dia, kita terima dia dan kita lepaskan, kita ikhlaskan. Iya, jangan kita pegangi terus, jangan kita genggam terus dengan batin kita, jangan cengkram dengan batin. Kita lepaskan dia. Ikhlaskan dia untuk lenyap. Ya muncul kita ikhlas, ya lenyap kita ikhlas, gitu. Nah, ini kita berdamai. Kita tidak kemudian kita menolak, tidak. Nah, kalau menolak ini kan kita tidak berdamai. Nah, inilah yang dikatakan sebagai berdamai dengan sakit itu sendiri. Demikian Pak Pur ya, ya dari Pak Pur. Ya. Pak Pur di ujung juga bertanya lagi, di nyambung sepertinya di Pak Pur. Nah, ini ada lagi Pak Pur, masalah apa tadi itu ada terakhir. Kalau bagian-bagian tertentu perlu tahu cakra, Pak, gitu. Itu maksudnya. Oh tidak ya, tidak, karena kita tidak mengembangkan energi tubuh begitu. Jadi lebih ke bagaimana cara pandang kita gitu lah. Kalau untuk tubuh tadi dengan titik-titik meridian melalui teknik yang diajarkan di EFT itu tadi. Seperti itu. Baik. Kalau Bu Sinta ini sudah dijawab nih, apa indikator ketenangan atau penerimaan terhadap sakit, Pak? Apa tadi faktor? Apa indikator ketenangan atau penerimaan terhadap Baik. sakit? Indikatornya adalah indikator ketenangan, indikator penerimaan itu perasaan kita ini
perasaan kita senang, perasaan kita bahagia, batin kita ini tidak terjadi gejolak, batin kita damai. Nah, ini kita yang tahu betul-betul keadaan itu perubahannya seperti apa. Kalau di EFT ada pakai skala kan gitu ya, pakai skala. Skala ketenangan batin kita ini kemudian seberapa ketika sakit itu seberapa, misalkan paling tinggi 10, lalu dia terjadi penurunan, batin menjadi lebih rileks gitu, lebih tenang, lebih damai gitu. Nah, ini indikator ketenangan batin itu ya. Seperti itu. Ya. Yang lain Silakan, ada yang mau dibuka langsung, sampaikan langsung seperti Pak Utih, silakan langsung, silakan. ya. Silakan. Udah dibuka ini soalnya audio. Ya. Silakan. Silakan, ada. Nah, sambil menjawab nih Pak, ini Pak Agus ya. Kenapa bukan saya ini? Kenapa sakit harus diterapi? Bukankah emosional yang perlu diterapi? Tadi sudah dijawab ya. Oke. Udah diloncat tadi ya, baik. Nah, yang ini yang mana yang lebih powerful? Udah, yang Pak Syarif Lutfi. Oke, belum. Mana yang lebih powerful antara perasaan dan pikiran? Dan bagaimana menselaraskannya? Perasaan dan pikiran, baik. Ini memahaminya harus lebih jelas lagi ya. Jadi perasaan muncul itu ketika batin kontak dengan objek, maka akan ada perasaan, ya, akan ada perasaan. Nah, pikiran ini adalah munculnya bentuk-bentuk emosi ini yang disebut sebagai pikiran, kan marah. Nah, berpikir itu adalah proses daripada ketika batin itu dengan kontak dengan objek ini adalah proses berpikir itu sendiri. Gitu. Nah, mana yang powerful dalam hal ini? Powerful dalam hal apa ya? Powerfulnya ini. Kalau yang powerful tadi adalah lebih kepada betul-betul pikiran, perhatian yang dihadirkan. Gitu. Itu yang powerful adalah menghadirkan perhatian. Karena perhatian ini memiliki fungsi memperjelas objek. Gitu. Memperjelas objek. Perhatian ini akan memperjelas objek. Oh, ini sakit. Oh, ini kemarahan. Oh, ini kesedihan. Gitu. Saya mengalami sedih. Oh, saya mengalami mengalami ketakutan. Ini menjadi jelas. Ini hanya dengan ketika kita menghadirkan perhatian, ini akan memperjelas batin kita untuk memahami sakit itu sendiri. Maka yang lebih powerful di sini yang digunakan adalah perhatian itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Bu Erin sudah dijawab nih. Kalau kita memperhatikan rasa sakit, bukannya justru rasa sakitnya akan membesar, semacam diberi sugesti sehingga itu jadi lebih sakit begitu. Ya, kalau terjadi batin menolak itu sangat menyakitkan sekali. Kemudian kalau kita mencengkram dengan memasukkan pikiran kita bahwa ini saya sakit gitu, saya sakit gitu ya. Jadi kadang memunculkan sakit yang lebih. Tetapi dalam hal ini ketika sikap batin itu adalah memahami karakternya yang tidak yang tidak kekal, dia tidak permanen tadi, sifatnya yang berubah-ubah, hingga kita tidak ada ketakutan bahwa ia akan terus seperti itu. Nah, sehingga kita ketika itu menerimanya. Jadi yang dilakukan adalah ini dalam hal sehingga dia ini tidak kita cengkeram tadi, maka ia akan berlalu kemudian muncul lenyap lagi. Ketika kita mampu terus memperhatikan, kita tidak memberikan kekuatan kepadanya, ia akan semakin berkurang intensitasnya karena batin kita tidak terlibat di sana. Ketika batin tidak terlibat di sana, maka akan ada ruang, ini batin gitu, akan ada ruang, ini sakit misalkan, ini batin, akan ada ruang, sehingga tidak dicengkeram, akan ruang. Nah, akan ada ruang, meskipun saat itu ya sakit fisik kita belum sembuh gitu, batin kita bahagia, batin kita tenang, karena kita ada ruang di sini untuk melihatnya dengan. Nah, inilah pentingnya kita kemudian melatih menghadirkan perhatian dan memahami sakit itu sendiri, sehingga walaupun fisik sakit seperti saya katakan tadi, kenapa yang sakit kanker itu tadi kemudian dia bisa merasakan betul, menghadirkan betul dengan tubuhnya itu tidak sakit. Sakit itu ketika dia kemudian keluar dari keadaan itu, dia merasakan kemudian ada sakit. Tapi ketika dia kemudian menghadirkan perhatian di situ dan dia memahami, melepaskan,
sakit itu tidak muncul, bukan tidak ada sakitnya. Sakitnya masih ada, wong sembuh, ya kankernya masih ada, belum sembuh. Sakitnya masih ada, tetapi batin ini tadi punya ruang untuk tidak terlibat di sana, sehingga batin ini mampu menerima keberadaan sakit itu, ketidakselarasan tubuh itu. Begitu. Terima kasih. Ya. Ada Pak Haryadi. Ini Pak Haryadi saya Hari. tanya? Silahkan. Baik. Mohon maaf tadi Pak Haryadi. Pak Haryadi. Mohon maaf Bu ya, habis ini. Nah, silahkan Pak Hari. Dari mana? Terima kasih Pak Agus, saya awam EFT, saya baru hari ini 2 kali. Tadi pagi dengan Pak Edi, hari ini dengan Bante Nayasina Terah. Bante, tadi saya melihat Bante menyatakan setelah diberi pencerahan, pasiennya bisa yang kanker itu Bante bisa mulai membaik. Apakah itu bersifat sementara ataukah dengan dengan kita belajar, ya toh, artinya memahami batin kita dan sebagainya yang Bante disampaikan, bisakah itu sembuh Bante? Apakah tidak perlu obat-obat ataukah hanya kekuatan pikiran yang bisa menyembuhkan? Terima kasih Bante. Baik, ya, faktor bagaimana batin tidak menderita ini bisa dilatih dengan hadirnya perhatian tadi dan memahami seperti di EFT diajarkan untuk memahami sakit itu sendiri. Ini yang membuat batin kita tidak sakit, tidak terlibat dalam sakit. Nah, persoalan secara fisik, nah ini suplemen diperlukan Pak Haryadi. Suplemen diperlukan untuk mempercepat proses daripada pertumbuhan sel yang baik itu sendiri. Dan juga diperlukan juga pola hidup. Kalau pola hidupnya masih sama, hasilnya akan sama gitu. Pola hidupnya masih sama, hasilnya akan sama. Karena sakit itu sendiri pada fisik ya, terjadi ketidakharmonisan pada fisik itu sendiri. Ini karena akumulasi dari pola hidup dan pola makan. Akumulasi dari pola hidup dan pola makan. Ketika pola hidup ini tidak berubah, pola makan tidak berubah, hasilnya akan sama. Maka dalam ini dua-duanya harus dipahami. Maka di FT ini kita diajarkan, selain mindset tadi untuk memahami tentang sakit tadi, gitu, kita diajarkan juga bagaimana kemudian mengatur pola hidupnya, pola hidup yang sehat itu seperti apa. Kemudian juga diajarkan juga mengenai bagaimana pola makannya, gitu, pola makannya tadi diajarkan juga. Nah, jadi dari kedua-duanya, karena yang terjadi di sini, yang terjadi ketidakharmonisan kan fisiknya. Batin ini terjadi gak harmonis karena tidak bisa menerima ini. Ketika batin bisa menerima itu, maka akan menjadi ringan sakit badannya bagi dia. Tetapi fisik ini perlu dibenahi agar tidak menghasilkan hasil yang sama. Polanya tadi harus dirubah. Begitu Pak Ari. Jadi vitamin apapun masih diperlukan, pola hidup masih harus dibenahi. Oke. Jadi Pak Ari. Yang lain boleh. Baik, terima kasih. Ini ada Bu Ana ya. Oke, Bu Ana tadi ya. Terima kasih Bu Ari. Ya. Silakan Bu Ana ya. Boleh dibuka videonya Bu Ana. Ini Tidak bisa Pak. Nyuwun sewu. Ya. Yang tadi yang terkait dengan siapa ya tadi yang tentang mencengkram kuat batin yang berontak. Suara saya cukup gak ya? Cukup jelas. Oke. Jelas Ibu. Batin yang kayak bergejolak, yang tidak bisa diam, yang loncat sana, loncat sini. Ketika berusaha diredamkan, kan menggunakan EFT juga. Tadi saya sempat baca yang sesak nafas. Nah, itu kalau saya mengalaminya bukan ya hampir sesak nafas, tapi itu lebih ke badan kaku, terus tegang. Itu juga saya tapping secara perlahan, meskipun kadang juga capek. Ngapain sih hal-hal kayak gini keluar gitu. Nah, terus yang menjadi pertanyaan, memang setelah berkali-kali di tapping, saya menggunakan kalimat yang sesuai dengan keadaan saya, misalnya tubuhnya kaku, terus saya menerima, saya berusaha menerima. Jadi kalimat-kalimat itu di otak-atik biar di kepala saya itu mau menerima. Nah, kayak kalau saya amati, itu tenangnya itu ternyata sebentar. Tenang itu hanya memakan waktu mungkin seminggu, ada yang sebulan, dan kecenderungannya kok kayak semacam ngapus itu apa ya? Kalau misalnya kita
menghisap rokok itu kan kayak kesenangan yang fuck gitu loh. FAKE itu apa ya? FAKE itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya kayak bohong gitu loh. Kayak kesenangan tapi enggak Sementara senang. gitu. Kenapa? Kayak sementara begitu ya sifatnya, temporer gitu. Iya itu, tapi maksudnya tuh kayak oh oke, aku tenang, tapi itu tenang itu kayak tenang bohong gitu loh. Meskipun memang kita damai, meskipun kita tenang gitu, tapi tuh tenangnya tuh kok kayak tenang yang bukan lega yang gitu loh, tapi itu tenang yang kayak ngapusi, yang kayak misalnya kita menghisap rokok itu kayak senengnya sementara gitu loh. Nah, cara mengikis benar-benar itu membabet habis itu sebenarnya gimana ya? Karena saya juga sudah mengikuti beberapa treatment juga sih. Gitu, terima kasih. Baik, Mbak Ana sudah berapa usianya? Saya mau mendekati setengah abad. Baik, bayangkan Mbak Ana, Anda punya pola dari kecil sampai setengah abad. Itu yang aku membuat Anda sekarang seperti sekarang. Anda mau merubah dalam waktu 1 hari, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Harus punya betul-betul memiliki keadaan batin yang powerful sekali untuk menerima keberadaan itu. Nah, artinya begini, harus itu dilakukan secara berulang-ulang untuk memberikan sebuah habit ya atau kebiasaan yang baru. Maka tadi ketika kita mampu menghadirkan perhatian dengan kita memahami sakit itu tadi ini, oke, kita tenang saat itu. Tapi ingat, ketenangan ini sendiri ini juga memiliki karakter tidak kekal. Memiliki sifat berubah, dan yang kekal itu adalah ketidakkekalan itu sendiri. Kekal itu yang milik Tuhan ini tadi gitu loh. Tapi kita terkena akan hal itu sehingga tenang itu tadi pun hanya bisa bertahan 1 minggu sudah luar biasa, sangat luar biasa itu sudah 1 minggu bertahan tetap damai batinnya dengan itu sangat luar biasa sekali. Bahkan ada yang cuma 1 hari sudah kembali lagi untuk tidak nyaman gitu. Nah lalu bagaimana? Kembali. Maka di FT itu kita diajarkan tidak hanya diselesaikan pada kekiniannya gitu, batin maupun fisik ini saja, tetapi kita diajak untuk merubah pola hidup. Coba dirubah pola-pola hidup yang cara pandangnya, pola hidupnya ini harus ada perubahan. Ada perubahan di situ. Harus betul-betul konsisten di sana. Sehingga tadi akumulasi aktivitas kita antara fisik dan batin ini ada menghasilkan kita yang sekarang. Kalau kita ingin merubah apa yang ada pada fisik kita sekarang dan merubah apa yang ada dalam pandangan kita sekarang, kita harus merubah cara pandang kita, cara hidup kita, gitu. Ini harus dirubah. Maka kembali, kenapa terjadi seperti itu? Ya karena tadi polanya coba perhatikan pola untuk pola hidupnya dan sebagainya. Itu saran saya, Mbak Ana. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Baik, mengingat waktu Pak Budi, iya, maaf. Jadi saya tuntasi sebentar ya. Ada pertanyaan lagi ya yang related. Artinya sudah semua ini. Ya, baik Pak Budi, mungkin closing statement-nya. Mohon maaf ini ya, kita putus karena mengingat durasi. Ya, silakan Pak Budi. Baik, sahabat IFT, bahwa sakit itu adalah yang alami dan tidak bisa kita hindari. Maka kita harus pahami, terima, dan penerimaan ini perlu pengetahuan yang cukup, dan ini hanya kita dapatkan dari kita belajar. Mari kita belajar bersama di komunitas IFT untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan kita tentang kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi ya. Bisa nanti ke depan bisa lagi bersama kami untuk mengisi pencerahan. Ini luar biasa ini Pak Budi ya. Terima kasih Pak Budi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita udah di penghujung di acara. Kami atas nama ICAP ya, Icon Talk ya, saya mewakili tim ICAP, Agus Prayitno mewakili, mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang ini berkenan. Karena tadi saya juga mengalami betul rasa tidak nyaman atau sakit itu karena kelelahan tadi itu sempat dipanggil tidak ini, mohon maaf ngantuk sebentar dalam hitungan detik karena memang ada banyak kesibukan begitu. Tapi begitu tadi butuh tadi itu menarik nafas lagi panjang, saya baru ingat
baru kita fresh kembali. Iya, baik. Terima kasih pencerahannya Pak Budi Wahyono sekali lagi dan sahabat-sahabat semua yang di Icon Talk. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di edisi selanjutnya Icon Talk. Nantikan besok Selasa ada ada LLC ya, bisa lihat sebentar saya lihat itu besok ada LLC tentang ini, ada rekan sejawat saya, dia dokter hewan Munawaroh, dengan judul kekuatan mencapai sebuah tujuan disertai tangan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beliau saya tahu persis dari mahasiswa sampai sekarang dia dianggap kita mungkin sukses baik dunia maupun akhirat. Baik, silahkan nanti bisa lihat di besok pagi pengumumannya di Icon Talk ataupun di LLC. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.